guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan bikin video reaction tentang pemerintahan di Kuala Lumpur atau Malaysia. Ini berhubungan dengan Perdana Menteri ke-8-nya Malaysia. Namanya itu Muhyiddin Yassin ya. 100 hari kepemimpinannya menteri tersebut ya. So kita akan nonton dulu videonya. Setelah itu saya akan memberikan reaksi saya ya. Aku tahu dia. Aku tahu dia. Orang cakap orang Malaysia ni yang kiri. Tak kisah kalau kau nikah. Tak kisah. Duduk boleh makan kerupuk spring dengan berita. Aku tak macam tu lah. Aku marah. Siapa dia? Dia jadi Perdana Menteri sedangkan dia tak dapat majoriti. Saya tahu kita dapat majoriti kerana kita ada 114. Tapi tak tahulah macam mana dia tiba-tiba kononnya dia dapat majoriti dan dia dipilih jadi Perdana Menteri. Saya dah jadi Perdana Menteri bukan sudah tak apa lah yang tu. Bukan saya nak yang tu sangat. Tapi bila orang kawan mereka belakang mereka bahasa berdiam. Who's up that in power get ready for 2 MP. Selfish old man trapped in his own game. Thinking that he's the only person qualified to be PM. This newly appointed PM is not going to change much lah, and it will continue to our policies. The PM will accommodate the corrupted leaders and come back to power. Without equality and meritocracy, Malaysia will always be a kleptocracy. Wait, PSMY won't last, wait. What if the new cabinet is not approved by a majority of the parliament? Saya tahu ada yang marah pada saya. Seperti yang dijangka, ada pihak yang menggelar saya pengkhianat. Dengarlah baik-baik. Saya bukanlah pengkhianat. Naluri saya jelas bahawa keberadaan saya di sini adalah untuk menyelamatkan negara daripada berterusan dilanda Camelot ini. Saya juga sedar bahawa apa yang rakyat mahu ialah sebuah kerajaan yang bersih. Ya, jadi video yang tadi saya sudah nonton dokumentari 100 hari Tok Abah. Jadi di awal video itu seperti ada suara perempuan yang teriak-teriak gitu ya, kayak nggak suka mungkin sama dia, atau suara dari mana saya nggak ngerti juga. Tapi di situ kelihatan kayak lagi marah-marah gitu, kayaknya lagi kesel banget, lagi emosi banget sama ini ya, sama menterinya ya. Kemudian di situ menterinya juga sempat menyampaikan kalau dia tahu kalau banyak yang marah sama dia, terus banyak juga yang bilang kalau dia itu pengkhianat ya, pengkhianat negara. Tapi dia menyampaikan bahwa dia ada di sini, dia sekarang menduduki jabatan sebagai menteri itu untuk menyelamatkan negara Malaysia ya. Saya pikir saya nggak begitu ngerti politik, tapi kalau menurut saya pribadi ya, daripada kita membenci seseorang di awal, mending kita lihat dulu kinerjanya dia ya, selama kepemimpinannya dia, selama berjalan. Kita lihat dulu hal-hal yang dia berikan ke negara itu hal-hal yang positif, yang berdampak positif, yang kira-kira menguntungkan bagi masyarakat dan juga negara, atau sebaliknya ya. Jangan membenci seseorang padahal belum melihat kinerjanya dia itu seperti apa kan. Menurut saya pribadi sih seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya ya.
Okey, Tan Sri. Tan Sri, ambil apa Tan Sri? Abdul Prime Minister Malaysia. Hari ini Perdana Menteri baru Malaysia dilantik. Untuk menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yaitu Mahathir Mohamad, yaitu Now, it was the king who appointed the new Prime Minister. Tell us more about his decision and what is it? Selamat sore pemirsa, Raja Malaysia telah memilih Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri baru untuk menggantikan Mahathir. Setelah drama panjang selama sepekan di Malaysia, bukan Anwar, bukan Mahathir, justru Muhyiddin Yassin. Turmoil in Malaysia, a new Prime Minister has been sworn in. A changing of the guard in Malaysia and critics are calling the death of democracy. Muhyiddin Yassin's appointment by the king capping a tumultuous week in the country's politics. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Muhyiddin Muhammad Yassin setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan hak saya yang sebenar pada Malaysia dan akan. Jadi ternyata di sini yang saya lihat itu mereka mungkin awalnya itu benci sama dia karena sebenarnya sudah ada mungkin calon-calon menteri yang mereka tahu kan, sudah ada si A, si B yang namanya mungkin atau diperkirakan akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi tiba-tiba raja itu memilih nama yang sama sekali nggak masuk di list atau di daftar calon-calon atau kandidat-kandidat yang akan menjadi menteri ya. Jadi itu di luar dugaan. Mungkin itu yang bikin mereka awalnya itu agak benci sama dia ya. Tapi itu pada akhirnya kan mereka akan tahu kinerjanya dia itu seperti apa buat Malaysia ya. Lanjut lagi. Soalan besarnya ialah, adakah kerajaan Perikatan Nasional ini telah dilantik, atau secara spesifiknya adakah Perdana Menteri telah dilantik mengikut lunas-lunas undang-undang atau pembentukan undang-undang? Jawapan saya sangat jelas, iaitu ya. Perdana Menteri, Yang Makhlumat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik mengikut lunas-lunas undang-undang, dan seterusnya pelantikan jemaah menteri, maka ia telah menepati peruntukan perlembagaan. Maka istilah-istilah kerajaan pintu belakang dan sebagainya itu adalah istilah-istilah politik atau propaganda politik bagi pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut. Sebagai seorang penganalisis, memang kita lihat ya, dalam masa 100 hari Tan Sri Muhyiddin banyak cabaran yang belum dia hadapi ya, sama ada dari segi ramai melihat dari segi politik. Tapi saya tidak khawatir yang itu, sebab Tan Sri Muhyiddin adalah seorang politikus yang sudah matang. Dia banyak pengalaman. Jadi benda ni bagi saya tidak khawatir yang itu. Antara perkara yang saya sebutkan dalam pertemuan itu ialah untuk mengingatkan pada semua menteri-menteri, iaitu tentang komitmen kita untuk menentang dan membenteras rasuah. Itu pertama yang saya telah sebutkan. Akan ada, kita serahkan nanti kertas aku janji untuk komit semua pimpinan-pimpinan dalam kerajaan untuk menentukan tahap integriti
bagi Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah tahap yang paling tinggi. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020. Tadi saya juga dengar ada yang berkomentar kalau sebenarnya dia udah dilantik sebagaimana mestinya, sebagaimana aturannya yang benar itu udah benar. Tapi katanya ada istilah-istilah dari istilah-istilah politik bagi orang yang gak setuju kalau dia jadi Perdana Menteri ya. Istilah-istilah itu katanya istilah kerajaan pintu belakang ya. Itu istilah politik yang dipakai sama orang-orang yang gak setuju dan gak suka kalau si Tok Abah ini jadi Perdana Menteri. Ya. Kemudian ada juga yang mengomentari kalau sebenarnya dia gak ragu dan dia tahu kalau si Tok Abah ini tuh udah sangat berpengalaman di bidangnya, sehingga kalau dia jadi Perdana Menteri tuh ya fine-fine aja gitu loh, nggak usah khawatir karena memang sudah berpengalaman di bidangnya, udah agak lama ya. Lanjut. Dan untuk menguatkuasakan larang ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup, kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nikah yang menjual barangan keperluan harian. Sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang daripada luar negara, mereka dikandaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela atau dalam bahasa Inggerisnya self-quarantine selama 14 hari. Dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Menurut saya bagus ya, Perdana Menteri ini dia punya aturan-aturan yang dia keluarkan untuk mencegah penyebaran virus itu luar biasa ya. Dia kan tutup semua tempat ibadah kecuali pasar-pasar yang seharusnya memang menjual kebutuhan pokok masyarakat ya. Terus bagi yang baru datang dari luar negeri, pas masuk Malaysia harus karantina 14 hari di rumah. Itu program pemerintah yang menurut saya itu bagus banget ya. Jadi itu secara nggak langsung itu menghambat lajunya pertumbuhan virus itu sendiri di negara Malaysia ya. Itu bagus banget loh. Kalau nggak kayak gitu ya semakin hari semakin bertambah pasien dari wabah virus itu ya. Jadi buat saya program-programnya Perdana Menteri ini udah luar biasa banget ini buat warga negara ya. Udah gitu pas udah mulai kelihatan kinerjanya si Perdana Menteri ini, akhirnya pandangan-pandangan negatif orang, mereka-mereka yang tadinya membenci dia akhirnya mulai respect sama dia, mulai support sama pemerintahan dan program-program yang
dijalankan sama pemerintah ini ya, sama Perdana Menterinya. Itu makanya dari awal saya bilang jangan langsung melihat sisi negatifnya orang, padahal kita belum lihat kinerjanya, kita belum lihat cara kerjanya, apa yang dia perbuat untuk negara dan masyarakat ya. Jadi jangan langsung membenci orang, kita lihat dulu gimana kerjanya dia, baru di situ kita bisa menilai kita mau membenci dia atau malah kita harus support pemerintahannya dia ya. Karena di sini saya lihat ini bagus banget loh. Jadi dia tuh udah nyiapin dana yang menurut saya gede banget ya. Bantuan-bantuan gitu, bantuan uang tunai, terus pembayaran bulanan, pengeluaran-pengeluaran, terus bayaran penggantian pendapatan, internet yang percuma, bahasa Melayunya kayak gitu kan. Mungkin internet yang cuma-cuma gratis gitu kali ya maksudnya ya. Pengecualian sewa, apalagi nih, tambalan. Nah, setelah mereka melihat program-program dia ini, baru saya lihat nih orang komennya udah mulai bagus-bagus ya. Dan tadinya menghujat malah kebalikannya. Tapi kalau dilihat kayaknya Perdana Menteri ini ya, kayaknya sayang sama keluarganya ya. Orang yang penyayang itu biasanya dia memang melakukan apa saja yang terbaik di masa pemerintahannya, menurut saya ya. Terus yang hebatnya lagi, dokumentaris 100 harinya Tok Abah ini sampai disiarin di beberapa negara ya, di berita-berita nasionalnya mereka gitu ya. Tuh hebat banget ya. Jadi di Indonesia di mana-mana itu di berita ada dia. Ya, so itulah ya. Sekarang dia jadi pahlawan. Menurut orang Malaysia sekarang dia jadi pahlawan di tengah pandemi wabah virus corona. Program-programnya dia itu bisa dikatakan berhasil dan memang punya efek yang amat sangat positif ya. Ya, sekian dulu reaction dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian dari saya. Bisa dikoreksi bisa dikorek di itu ya, di komen dengan bahasa dan kata-kata yang sopan ya. Karena saya sendiri enggak begitu mengerti politik, saya hanya berbicara menurut pandangan saya saja ya. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Thank you so much. Jangan lupa klik subscribe kalau kalian suka sama channel saya. Duh.